Ya, halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita bakal bikin sesuatu model yang menurut saya cukup keren karena dengan model yang mau kita buat ini kita bisa eh, ngebedain bahasa isyarat tangan melalui sebuah gambar gitu ya. Jadi kita bikin model yang bisa membedakan dan mengidentifikasi bahasa isyarat tangan melalui sebuah gambar atau citra. Nah ini kan bakal berguna banget gitu ya. Coba kalian bayangin misalkan di stasiun lah, di stasiun gitu. Di stasiun terus ada orang disabilitas yang dia pakai bahasa isyarat, di mana nggak semua orang paham bahasa isyarat tersebut. Terus dia mau nanya ke petugas, petugasnya aja nggak paham gitu bahasa isyaratnya gitu. Ini kan eh, gimana gitu, apa yang harus dilakukan kaum disabilitas itu. Nah jadi dengan adanya model yang bisa ngebedain, ngenalin bahasa isyarat tangan ini, diharapkan bisa misalkan di pusat informasi di stasiun gitu, itu ada alatnya untuk ngenalin isyarat tangan. Jadi semuanya bisa paham apa yang disampaikan, apa yang dikomunikasikan sama kaum disabilitas. Keren banget ya. Jadi sebelum kalian tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa diklik subscribe karena subscribe kalian sangat berarti untuk pengembangan channel YouTube ini. Oke. Tanpa berlama-lama kita coba cari dulu datasetnya. Seperti biasa saya cari di Kaggle. Kaggle. Oke. Kaggle, lalu kita cari di sini ASL. Nah, saya pakai yang ini. Kalian juga bisa pakai. Nah, sebelumnya saya udah ada video untuk terkait download dataset dari Kaggle langsung ke Google Colab. Kalian bisa tonton videonya. Tapi di sini saya cuma pengen kopas aja nih, codingannya udah ada. Kalian bisa ikutin aja. Cuman kalau misalkan kalian mau coba dataset yang lain, misalkan, nah ini kan ada tag untuk dataset, ada tag untuk notebook, ada tag untuk, ya, ini nggak semuanya dataset ya. Jadi kalian perlu filter dulu. Nih, klik dataset sini untuk mengakses yang dataset aja gitu. Nah, misalkan kalian mengambil yang dari dan rasban ini, kalian copy di URL ini. Setelah dataset garis miring. Nah, mulai dari situlah kalian copy. Setelah garis miringnya dari dataset dan rasban garis miring, nah ini kalian ganti di sini gitu ya, baru shift enter habis itu. Nah cuman saya mau dari grass knoted ini, yaitu yang ini, grass knoted ASL alphabet. Saya shift enter. Oh iya, tapi belum ada kaggle.json nya, jadi saya upload dulu kaggle.json nya. Sebentar, cari dulu ya kaggle.json. Ini ya, saya upload, drag and drop ke sini. Nah, drop ke sini, terus oke. Ini udah ada, berarti kita udah bisa download ya. Mungkin saya pengen tambahin teks di sini. SL kontak. Nah, ini terus bawahnya pengen saya bikin juga download dataset from Kaggle. Oke, ini saya pengen bikinnya sebagai teks, bukan kode tapi teks. Setelah itu kita ekstrak dia dataset, extracting dataset. Kita coba. Jadi sebelumnya juga kita perlu namanya importing library. Import dulu library-nya di sini.
kita bakal perlu yang namanya import zip file untuk ekstrak, ya kan. Nah, di sini dataset zip ini adalah zip file dari, kita lihat datasetnya ini udah ke download belum ya. Nah, ini udah ada dataset ASL alphabet.zip. Nah, ini kita bikin aja sesuai sama ini sini. Saja lah biar nggak ada typo. Enter. Oh, nggak usah, kita bikin aja sini namanya dataset zip extract all, ekstrak semuanya, terus di close. Ekstrak dulu. Agak lama ya. Nah, udah selesai. Ini ada dua folder baru, yaitu ASL Alphabet Test dan ASL Alphabet Train. Kita bisa lihat di sini struktur datanya. Jangan lupa untuk ngecek lisensinya. Ini dataset bisa dipakai buat apa aja. Sebenarnya ini juga kalian bisa ngumpulin dataset sendiri sih. Ini untuk dataset tes. Oh, ini di dalam directory ASL Alphabet Test ada directory ASL Alphabet Test lagi. Nah, sini ada 28 gambar. Ini untuk ngetes. Jadi misalkan model kalian udah jadi, udah dilatih, nah kalian mau ngetes coba nih. Dites sama gambar A, dia ngedeteksinya A apa bukan. Nah, itu pakai dari sini. Nah, sedangkan kalau untuk training pakai yang ASL Alphabet Train, dalamnya ada directory ASL Alphabet Train lagi. Nah, dalam sinilah ada 29 folder, dimana masing-masing folder ini satu kelas gitu ya. Jadi untuk gambar-gambar alfabet A, terus ada yang B, ada yang C. Kenapa 29? Karena A sampai Z 26 ditambah sampai Z kan 26 karakter, ditambah lagi ada buat delete, buat noting, sama buat spasi. Jadi ada 29 kelas. Nah, ya, jadi di sini setelah diekstrak kita bikin ini tasknya itu adalah splitting dataset. Coba dulu directory untuk training. Ini adalah OS. Kita kan directory trainingnya mau ada di ASL Alphabet Train, ya kan. Nah, ini kan. Terus dalam sini ada lagi ASL Alphabet Train, namanya sama gitu ya. Jadi ini kan. Nah, disinilah di directory inilah isi dari directory ini, barulah directory dari atau folder dari kelas-kelasnya A, B, C, D, F, G gitu ya. Jadi kita mau pakai ini, ya, kita mau ini, terus kita pengen pakai OS join aja. Jangan lupa di port join ini slash ini ya, ini slash ini ya. Terus di sini belum ada directory untuk validation ya. Jadi kita kan pengen bikin data untuk training sekaligus untuk validasi ya, setiap epoch atau setiap mesinnya belajar. Di sini bikin validation ya. Nama direktorinya kita bikin aja validation. Nah, setelah itu shift enter, kita bikin directory validation dia pakai OS mkdir atau mkdir. Harusnya sini ada ya. Ini udah validation, cuman nggak seperti training ya. Dia training udah ada ABCD nya, sedangkan validationnya belum ya, masih kosong, folder kosong. Nah, inilah kita pengen mindahin gambar-gambar
dari training, karena trainingnya banyak banget nih, ada sekitar, nah ini setiap folder ada 3000 gambar. Mungkin kita pindahin 1%-nya aja, jadi sekitar 30 gambar ke untuk validasi gitu ya. Jadi untuk A nanti 30-nya ke untuk validasi, sisanya buat training gitu. Nah, kita kerjain di sini. Mungkin kita set dulu porsi untuk validation atau validation dataset portion. Ini adalah 10% ya. 1% aja. 1% ini berarti kan 1 dibagi 100 ini adalah 0,01. Jadi porsinya 0,01 atau 1%. Oke. Lalu di sini kita ngiterasi kelas-kelas yang ada, kelas-kelas direktori untuk kelasnya. Jadi kita mau iterasi A, B, C, D, E gitu yang ada di direktori training. Jadi direktori training ini kita iterasi, jadi for class dir name atau namanya in os dir dari training dir. Nah, dia bakal ngeprint, jadi kelas dir name ini isinya adalah string, dimana string itu nama-nama direktori dari ini A, B, C, nothing space gitu ya, nothing space nama direktorinya. Nah, sedangkan untuk ngeakses kita bukan cuma perlu namanya, tapi kita perlu path-nya. Jadi kan kalau class dir name ini nama filenya doang, kayak misalkan A atau B atau C gitu ya. Nah, kita perlu namanya class dir path. Nah, ini untuk nyimpan path dari atau path itu maksudnya kayak yang ini nih. Ini namanya path ya. Path dari direktorinya. Jadi misalkan ini kan berarti kalau misalkan dia A, ini ASL alphabet train slash A gitu ya. Jadi, ini untuk master path-nya ini slash A misalkan itu. Dimana si ASL alphabet train ini udah kita simpen di yang ini ASL alphabet train slash ASL alphabet train ini udah kita simpan di training dir ya kan, dan A nya ini adalah class dir name. Nah, ini path nya yang bisa kita pakai. Nah, terus kita coba mau cari banyak dataset, kan kita mau nyari 1% dari 1% dari banyak data training ya. Arti di sini kita cari banyak data training dari tiap kelas. Caranya adalah train data num. Ini adalah link dari OS dir class dir path. Jadi ini misalkan dia lagi nge-akses direktori A ada 3000, berarti ini isinya ntar bakal 3000 gitu ya. Nah, terus sekarang kita cari banyak data validation banyak data validationnya lah gitu ya. 1% dari data training. Ini misalkan validation dataset num ini adalah 1%-nya. Ini udah disimpan di validation dataset portion.
dikali sama banyak dataset training, train dataset name. Nah, lalu jangan lupa di sini kan tadi kalau si trading udah ada kelas-kelasnya nih A, B, C, D, E, F, G, sedangkan untuk validation masih kosong. Jadi saya mau dia misalkan lagi si for-nya ini kelas di RAM-nya lagi ngakses yang A. Tuh, saya pengen pas dia lagi ngakses yang A, si di dataset validation-nya juga ngebuat directory A. Jadi buat directory kelas di directory validation ya, validation. Nah, terus ini namanya file class dir pad kemudian os pad join padnya validation dir slash misalkan dia lagi akses yang A, maka kita buat A. Nah, ini kan disimpan di nama nama direktori yang lagi diakses kan disimpan di kelas dirname. Jadi ini masukin di kelas dirname. Lalu di sini kita buat file atau os dir kelas dir file class dir pad. Oke. Terus di setiap dia lagi ngakses si A, saya pengen dia ngakses juga ngiterasi file-filenya. For file name in os is dir class dir pad. Padnya kan tadi udah ngakses nyampe sini nih. Nah sekarang saya pengen ngambil A1, A10, A100. Nah, file ini itu A1.jpg gitu. Saya perlu nyimpen file path-nya juga. File path satu jpg ini sampai filenya. Jadi saya simpan file path os path join class dir pad. Ya kan nih ininya udah kita simpan di kelas dir pad, bisa lihat di sini ya, simpan kelas dir pad slash nama filenya, nama file a1.jpg ini disimpan di file name ini ya, file name. Nah terus di sini perlu dibuat counter. Jadi buat ngitung udah berapa banyak sih file yang ini saya bikin perlu variabel counter untuk hitung berapa banyak foto yang udah dipindah dari training ke validation ya. Nah, setiap dia mulai akses directory baru, counternya kita nolin. Nah pas dia udah ngakses file name-nya baru kita bikin kondisi if counter masih lebih kecil daripada targetnya ya, kita mau mindahin kan sekitar ini validation file dataset 6. Ini ntar isi file dataset 6 ini biasanya 30 ya. Selama masih perlu dipindahin ke file dataset 6, counternya masih kurang dari 30, maka kita pindahin pakai sutil titik move. Sutilnya belum kita import.
util move ini kan dalam move itu ada source atau awal, destination, atau kita mau pindahin kemana. Awalnya kita kan mau pindahin ke kita mau pindahin dari sini, terus destinationnya kita mau pindahin ke dari sini, mau kita pindahin ke validation. Nah gini kan, validation slash folder kelasnya, terus namanya samain aja sama yang sebelumnya. Nah terus validation slash i ini udah ada di sini, file class dirpath, ya kan? Ini kan isinya validation slash a atau validation slash b, c gitu ya. Nah, ini udah simpan di nanti kita bikin aja deh variable baru, destination ps path join ini slash ini udah disimpan, tinggal si a1 jpg ini ada di file name ya kan, ada di file name. Nah, util move file path-nya yang sekarang ke destination. Nah setelah setiap kali kita pindahin, jangan lupa counternya kita naikin, kita tambahin satu. Setiap satu file kita tambahin, kita pindahin ya counternya naikin satu. Oke. Enter. Nah ini udah pindah semua nih. Bisa kita lihat di validation. Ini ada foto-fotonya. Ya, udah ada fotonya. Ini sekitar 30 sih harusnya. Nah ini udah kita split. Selanjutnya kita bikin generatornya. Image data generator. Image data generator. Jangan lupa TensorFlow-nya kita import. TF aja biar enggak kepanjangan, setiap ngetik TensorFlow kita bikin TF. Jadi di sini ada training TF keras, pre processing, terus dia ada di image, ada di image data. Scale, kita rescale dia jadi kayak biasa normalisasi dengan dibagi jadi 255, dibagi 255. Terus kita bikin horizontal flipnya true. Kenapa saya bikin true horizontal flipnya? Jadi kalau misalkan dia dilatihnya ini misalkan apa ya, tangan kanan apa tangan kiri ya, nah dilatihnya tangan kanan mulu, ntar begitu dikasih tangan kiri dia bingung ya kan. Jadi biar kanan kiri nggak ngaruh gitu ya, jadi horizontal flipnya saya truein. Itu pun untuk validation si copy paste aja biar nggak lama. Cuma kalau validation sih nggak usah di horizontal flip sih, pas ngelatihnya aja sebenarnya kan. Validation sip. Lalu di sini kita bikin generator ya, training. Ini kalau misalkan kalian kepanjangan sini terus nggak suka gitu ya, ini bisa gini kok. Bisa from tensor image begini biar sebentar. Nah jadi di sini kalian nggak usah panjang-panjang buat ngetik ini, doang ini aja, kasih enter gitu ya. Ini untuk generator ambil dari training directory ini, data apa namanya, lokasi training directory-nya saya simpan di mana? Saya simpan di apa tadi, training dir sama validation dir.
training gear, size-nya saya favorit saya biasanya 150 kali 150 pixel ya. Bed size-nya sekali ngelatih kita bikin dia ada 20 satu batch ada 20 data kelas mode, karena dia lebih dari 2 jadi bukan pakai binary lagi, kita pakai kategorikal. Terus shuffle kita bikin generatornya nggak usah dibedain banget, saya copy paste aja sini. For edition method, for edition dir ya, shift enter. Nah ini udah, jadi ada sekitar 86.000 gambar yang dibagi jadi 29 kelas beserta ini untuk training nih, 86.000 data ini untuk training, sedangkan 870 untuk validation. Kelasnya ada 29, itu ada A sampai Z, itu ada 26 ditambah sama del, spasi, dan routing, ada 3, jadi 26 tambah 3, 29. Selanjutnya baru kita bikin model, buat model sama dengan tf keras model range sekuensial di layar tf keras layers conf jadi neuronnya 8, kernel size nya 3x3, activation-nya value, terus ada input shape seperti biasa ini 150 RGB 3 ya, R, G sama B 3. Terus di sini ada TF, keras, layers, size-nya 22. Terus kita flatten. Sebelum itu kita pakai neuron biasa, dense ya. Saya pengen neuron 32 aja. Efficient, value. Nah, terus saya pengen pakai output layer. Karena ada 29 kelas, berarti output layernya ada 29 neuronnya ya. Di output layer ada 29 neuron, dimana activation-nya kita pakai, kalau biasanya kita pakai sigmoid karena binary. Nah sekarang karena kita kategorikal, kita pakai softmax. Oke, enter. Sebentar, kenapa error? Class layers. Ini belum ada. Oke. Selanjutnya kita compile. Loss-nya karena kategorikal cross and copy. Terus matrix operasi, terus optimizer Adam. Setelah itu kita fit, kita latih ya, training generator, edition generator, terus outputnya 5. Enter. Nah ini udah dilatih. Ini bisa lihat ya, ini lama banget, estimasinya sekitar 11 menitan, dan kayaknya agak membosankan kalau misalnya kita tunggu 11 menit. Jadi saran saya nanti ini videonya sampai sini dulu aja. Di video berikutnya sebenarnya saya udah pernah bikin model sih. Sebelumnya saya bikin model untuk ASL converter ini, udah saya ekspor juga model titik H5 nya. Jadi
Mungkin ini saya nggak nge-record sampai habis ya. Ini kalian coba aja di rumah, diikutin. Kalau misalkan overfitting atau akurasinya kurang, silakan kalian otak-atik di sini sih neuron-neuronnya. Nah, sedangkan mungkin saya sampai sini aja, dan di video berikutnya yaitu tadi saya sempat bikin model sebelumnya untuk ASL ini, untuk bahasa isyarat ini. Nah, di video berikutnya kita coba pakai model yang saya bikin aja sebelumnya. Kita coba ngetes pakai data-data ini. Gitu ya. Misalkan ada pertanyaan, jangan lupa jangan sungkan tanya aja di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like kalau menurut kalian bermanfaat, dan juga di share ke teman-teman kalian. Kurang lebihnya itu aja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.